Kita akan membuat 3 buah pola heksagonal yang berdasarkan pada 3 bentuk poligon heksagonal ini, segi 6 gitu ya. Kita mulai dengan membuat file baru, klik aktifkan tool polygon, kemudian isi radiusnya 300 dengan size-nya atau sisinya 6 untuk 6 sisi poligon heksagonal. Nah, ini hasilnya seperti ini. Sebelumnya kita atur dulu, kita cari tahu dulu lebarnya berapa. Jadi saya gunakan tool line segment, karena line segment ini kita bisa memilih langsung dari anchor ke anchor, lebih akurat daripada tool measurement. Jadi pastikan Anda pilih view snap to point agar kita bisa memilih tepat pada anchornya atau pada titiknya. Jadi buat garis, dan lihat di sini dari tooltip kita bisa melihat bahwa ternyata dia lebarnya 600 pixel. Kemudian untuk bagian atas sama seperti tadi, dari titik ke titik kita pilih, ternyata dia ukurannya 520. Untuk permudah di sini saya tulis 600 kali 520 pixel. Supaya tidak lupa saja, kita simpan di sini. Selanjutnya untuk yang bentuk pertama, kita buat satu garis dari anchor ini ke anchor yang bawah. Begitu juga ini menyilang. Begitu juga yang satu lagi, jadi ada 3 garis saling memotong. Ini tidak terlihat garisnya karena kita belum mengatur stroke-nya. Jadi kita seleksi semua, kemudian kita aktifkan putih hitam default, warna default. Selanjutnya kita buat sebagai sebuah pola dengan buka panel swatch, kemudian kita seleksi bentuk tadi semuanya, kemudian kita tarik dan drag, kita tarik dan geser ke atas panel swatches. Di swatch ini sudah jadi, tinggal kita hapus saja ya, tidak butuh lagi. Kita bisa hapus bentuk aslinya. Sekarang kita buat polanya, klik ganda untuk mengeditnya, kemudian di pilihan pattern option, atur gridnya brick by column, kemudian saya temukan ukuran yang paling tepat itu adalah 449. Jadi kalau saya coba di sini 600 kali 520 ukuran aslinya ya, dia tidak menempel, tapi harus dikurangi ya, untuk tingginya dikurangi 1 dari tinggi aslinya supaya tidak bertumpuk bagian bawahnya, karena nanti akan terlihat lebih gelap. Kemudian di sini kita coba width-nya, ternyata ya setelah kita coba saya temukan 449 ini ukuran yang ideal. Kemudian untuk height-nya juga sama, 520 aslinya dikurangi 1 pixel jadi 519. Begitu selesai, kita bisa klik done untuk menerima hasilnya, dan kita bisa coba ini, kita hapus bentuk aslinya, kemudian kita bikin satu rectangle. Kemudian untuk fill-nya kita tambahkan pola yang tadi ya, kemudian kita atur ukurannya, klik kanan pilih transform scale, dan di pilihan scale kosongkan transform object untuk memilih cuma mengubah polanya saja, ukurannya bisa kita perkecil. Ini hasil yang kita peroleh untuk pola yang pertama. Selanjutnya kita maju ke pola yang kedua. Caranya sama, kita buat poligon menggunakan tool polygon tool, ukuran dengan sama, 300 dengan sisi 6. Kemudian ini kita atur ke fill dan stroke standar, putih dan hitam. Untuk yang bentuk kedua ini, kita butuh garis sama seperti tadi, dari anchor titik ujung, tapi hanya sampai ke tengah. Yang satu lagi dari sini ke sini. Untuk yang terakhir, satu lagi garis dari sini ke sini. Kemudian ini sudah selesai, kita seleksi bentuknya, kemudian kita buat pola dengan cara tarik ke atas panel swatch, dan hasil pola bentuk aslinya bisa kita buang, tidak lagi kita perlukan. Sekarang kita double klik untuk mengatur ukurannya. Untuk option patternnya, option polanya sama seperti tadi, kita pilih untuk gridnya brick by column. Kemudian untuk ukuran sama seperti tadi, 449 ya.
Jadi plus 50 kurangi 1 untuk menaikkan turunkan. Kita tinggal tekan panah saja, panah atas panah bawah. Oke, selesai. Kita bisa buat untuk contohnya, buat rectangle. Kemudian untuk fill-nya kita isi yang dengan pola yang tadi. Untuk mengatur ukurannya agar pola lebih kecil, klik kanan pilih transform, scale, kemudian aktifkan hanya transform pattern, kemudian ukurannya bisa kita rubah di uniform. Oke. Nah, sudah selesai untuk bentuk yang kedua. Untuk bentuk ketiga, sama saja seperti tadi, kita buat poligon segi 6 heksagon menggunakan tool polygon, ukuran 300 pixel, size 6. Kita atur fill stroke-nya ke default putih dan hitam. Kemudian untuk baris ini sedikit lebih rumit, tapi intinya tidak beda jauh dengan yang tadi. Kita mulai dengan membuat sebuah garis dari anchor luar ke titik tengah. Buat lagi seperti tadi, anchor yang lain ke titik tengah, dan satu lagi anchor dari titik pusat dari titik poin yang akhir itu ke tengah. Nah, sekarang untuk yang ini kita perlu menambahkan. Kita buat lagi garis di sisi yang paling atas ini. Pastikan posisinya sama, kemudian kita tambahkan seleksi sisi yang ini dengan cara menekan Shift lalu klik, kemudian klik Object, Blend, Make untuk membuat transisi antara dua garis tadi. Nah, ini kita peroleh ada dua garis transisi, tapi kita bisa atur ini dengan Object, Blend, kemudian Blend Option. Nah, kita bisa atur dengan pilihan Specified Step. Misalnya kita buat transisinya ada 3 atau 4. Saya buat di sini 4. Kemudian klik OK. Nah, tinggal untuk yang berikutnya, prosesnya sama, mengulang yang tadi. Buat lagi garis. Kemudian garis yang satu lagi. Kemudian dibuat transisinya menggunakan perintah blend seperti tadi. Object, blend, make. Kita atur ukurannya, optionnya, kita bikin specified step dengan jumlah 4. Oke, untuk satu lagi sama hasilnya. Sudah selesai, sekarang kita seleksi, kemudian kita simpan sebagai pola dengan cara tarik dan geser ke atas panel swatch. Bentuk aslinya bisa kita hapus, tidak lagi kita butuhkan. Kita bisa buat